Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi pertemuan ke-10 ya. Sebenarnya yang 9 kemarin harusnya itu ngasih kuis tadi, cuma nggak keinget ngasih soalnya. Soalnya yang di apa di slide yang minggu lalu saja nanti ya. Kita share dulu pertemuan yang sekarang. Sebentar dulu. Ini ada tidak yang enggak ada? Nah, iya. Pertemuan ke-10 mengenai probabilitas atau peluang ya. Statistika dan probabilitas. Sebenarnya kalau statistika kita nggak belajar ini ya. Ini khusus untuk peluang, probabilitas. Makanya disandingkan harusnya statistika dan probabilitas. Kita apa ya, satu paket dia. Secara tidak langsung kita belajar statistika itu juga belajar peluang. Nah, ini definisi ya. Probabilitas atau peluang merupakan ukuran numerik tentang seberapa sering peristiwa itu akan terjadi. Semakin besar nilai probabilitas menyatakan bahwa peristiwa itu akan sering terjadi. Ya, contohnya kita melempar dadu gitu ya, atau melempar koin. Kan udah sering ya, di soal manapun dari SD juga seperti itu soalnya. Mengenai peluang, pasti dadu, koin, itu aja. Dan itu dasar ya untuk ke selanjutnya. Ukuran numerik maksudnya ukuran angka-angka yang dihitung pakai rumus. Misalnya muncul mata dadu ganjil dari satu buah dadu yang dilempar ya. Dilempar satu kali dan dadu tersebut setimbang. Jadi tidak ada sisi yang diberatkan sebelah. Kan ada itu zaman-zaman dulu ya. Zaman-zaman Ibu pernah lihat di film Cina juga. Main dadu misalnya, lempar dadu, nanti satu sisi itu dikerat, ya, ditipiskan sedikit supaya beratnya ke situ. Itu nggak boleh, itu dadu yang tidak setimbang dan curang, ya kan. Nah, makanya pada soal biasanya sebuah dadu yang setimbang dilempar sekian kali, ya, pasti ada kata setimbang. Saya muncul tadi mata dadu ganjil ya. Dadu ganjil kan mata 1, 3, 5. Dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, berarti ada 3 peristiwa atau kejadian yang mungkin terjadi dari 6 kejadian yang ada. Nah, ditulislah 3/6 ya. Kalau peluangnya mata yang ganjil 3/6. Yang genap juga sama, Dedek ya. Yang genap juga 3/6. 2, 4, dan 6, 3 kali. 3 kejadian untuk 6 kejadian. Yang 3 ini itu kejadian atau peristiwa yang ditanya ya. Sedangkan untuk yang 6 itu peristiwa yang diketahui. Nanti ada contoh soalnya. Nah, semakin besar nilai peluang suatu kejadian, maka peristiwa itu sering terjadi, ya. Yang sering muncul. Makanya modus itu peluangnya lebih besar dibanding yang media. Kalau kita hubungkan ke nilai rataan data atau nilai pemusatan data. Ya. Terus beberapa komponen yang berhubungan. Ini ada eksperimen, ruang sampel, dan peristiwa atau event atau kejadian. Nah, ini yang gue bilang tadi ya. Event kejadian itu bukan event, maksudnya konser apa bukan ya. Ini bahasa statistikanya, Dedek. Event atau kejadian atau peristiwa. Maksudnya yang diketahui atau yang ditanya. Nah, itu yang dikatakan kejadian. Ya. Eksperimen, proses pengumpulan data dari fenomena yang memperlihatkan variasi pada hasilnya. Eksperimen tuh kayak tadi melemparkan dadu ya atau melemparkan koin untuk dihitung peluang muncul angka-angka. Kalau ruang sampel itu seluruh kejadian yang mungkin yang keluar kalau kita melemparkan satu kali dadu tersebut atau koin. Seluruh kejadian yang mungkin saja dia muncul mata 1 ya kan, mungkin saja muncul mata yang 2
atau muncul 3, atau muncul 4, atau muncul 5, atau muncul 6. Itu ruang sampelnya. Kalau koin, sebuah koin ya, berarti ruang sampelnya itu angka dan gambar. Nah, bedakan dengan yang 2 koin, adik-adik. Kalau 2 koin kan kemungkinannya itu bisa angka-angka, gambar-gambar, angka gambar, gambar angka. Nah, itu ruang sampelnya. Ya, itu sudah pernah dipelajari juga dari SMP. Kemudian peristiwa kejadian yaitu itu yang ditanyakan pada soal ya. Contoh ini gabungan ditulis dalam diagram Venn ya. A gabung B berarti himpunan A digabung dengan himpunan yang B. Dalam hal ini dalam himpunan ini ada peluangnya masing-masing ada deh. Untuk A ini peluang apa gitu ya. Misalnya peluang muncul nomor ganjil. Nah, yang peluang B muncul nomor yang genap. Nah, atau yang A ini kalau koin, 2 koin ya, muncul angka-angka saja. Yang B-nya muncul angka dan gambar. Itu akan berbeda himpunannya ya. Nah, ini yang dinamakan irisan, yang ditebalkan hitam. Nah, gambarannya di tengah ya. Dia ikut di A, juga ikut di B. Terus ada himpunan bagian. Maksudnya di sini A bagian dari B. Nah, kalau digambar dalam diagram Venn, si A itu terletak di dalam B. Atau A dan B ini beririsan di A. Nah, gitu ya. Yang A juga ada irisan dengan B, yaitu semua anggota A yang merupakan anggota B. Nah, ditulislah si A bagian dari B. Atau B memuat A. Ya. B memuat A atau A bagian dari B. Adik mungkin kalau pernah lihat nulisan ini peluangnya ada di dalam himpunan ya adik. Kalau kita belajar himpunan sebelumnya ya di SMP atau SMA itu dalam sini kan angka-angka. Nah kalau ini enggak peluang-peluang di dalam sini ada peluang, di B juga ada peluang. Nah kalau ditulis A bagian dari B ini bukan C ya adik, bukan tulisan C tapi simbolnya kayak gini. Kayak elip tapi ke arah kiri, atau B memuat A. Nah, seperti ini. Ini bagian ya, himpunan bagian. Kalau ini artinya memuat. Kemudian komplemen. Komplemen ini yang bukan. Nah, yang himpunan A ada di dalam lingkaran A. Sedangkan yang bukan A di luar A gitu. Jadi yang dicoret di arsir hitam ini, abu-abu lah ya. Di arsir abu-abu ini adalah A komplemen. Sehingga himpunan A gabung dengan komplemennya adalah himpunan semesta S. Nah, ya. Si A kan di dalam lingkaran ini. Yang komplemen A ada di luar lingkaran. Nah, yang A gabung dengan komplemennya. Nah, jadilah dia semesta. Gitu, ya. Semesta itu semua himpunan yang menjadi pokok pembicaraan. Ya. Apa yang kita bicarakan pada diagram Venn, semua ada pada himpunan semesta. Nah, di sini ini sedikit slide-nya ya, dari 14 saja. Jadi itu nggak mau banyak-banyak. Itu nggak jadi bingung juga ya, jadi nggak ngerti. Nah, probabilitas memberikan nilai kuantitatif. Nilai kuantitatif maksudnya nilai jumlah ya, atau berupa angka ya, pada pernyataan seberapa sering suatu peristiwa itu terjadi. Ditulis probabilitas peristiwa A, yang A ini tergantung soal ya adik-adik, mau nilai genap muncul atau nilai ganjil muncul atau muncul yang jumlah 10 ya, bisa saja dadu itu dibuat jumlah 10. Berarti kan kalau dua dadu yang pasti dua dadu ya, yang jumlah 10, 5 dan 5, atau 4 dan 6, atau 6 dan 4. Ya kan? Berarti ada 3 kemungkinan. Dari 36 kemungkinan jadinya nanti. Karena dia dua dadu. Nah, dadu pertama ada 6,
Dadu kedua ada 6 lagi. Dibuat tabelnya nanti ya. Adik-adik mungkin sudah pernah lihat atau sering perhatikan di buku-buku ya, dibuat 6. Berarti kan ada 36 kolom itu ya. 36 sel ya. Kalau di Excel kan namanya sel. Ya. 11, 12, 13 gitu. 14, 15 sampai 16. Ke bawah juga gitu. Oh, 11, 12, 21, 31, 41, 51 dan 61. Ke bawah ya. Bisa Dedek lihat gambarnya. Kalau mau digambar ya. Ini 2 dadu. Nah, dibuat dadu A. Dan ini dadu B. Nah, Dedek buatlah di sini 1, 2 gitu ya. Terus sampai 6. Ke bawah juga gitu. Ini 1, ini 2, terus sampai 6. Nanti kan ini sel-selnya 36. Nah, ditulis 1,1 ya. 1,2. Yang ini 2,1. 2,1 itu yang dimaksud tadi. Nah, makanya dia ada 36 kejadian. Nah, berapa kejadian yang mau diminta? Itu sebesar NA. 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 Untuk N besarnya itu NS. Ya, Dedek boleh tambahi biar berbeda, apa ya, belum berbeda, biar mudah dipahami. Nah, karena di buku atau yang sudah pernah kita pelajari itu NA per NS. Ya. Kalau ada peristiwa B berarti NB per NS. Nah, ini rumus peluang suatu kejadian. Ya. Beberapa sifat yang harus ada diketahui, nilai peluang A itu adalah sebesar 1 dikurang peluang komplemennya. Nah, berarti peluang si A ditambah peluang komplemennya adalah 1. 1 ini kan 100% ya, adik. Nah, makanya besar peluang itu antara 0 dan 1 dia. Tidak pernah negatif dan tidak pernah lebih dari 1. Nah, besar peluang itu antara 0, kecil sama dari P, kecil sama dari 1. 1 itu kalau di peluang namanya 100% ya. Dipersentasekan. Nah, seperti itu. Ini komplemennya, sehingga untuk peluang A itu adalah 1 dikurangi peluang komplemennya. Atau 100% dikurangi peluang komplemennya. Atau peluang A ditambah peluang komplemennya adalah 1. Komplemen itu bisa dibuat aksen seperti ini ya. Atau A pangkat C. Itu juga A komplemen. Atau A aksen. Itu juga A komplemen. Maksudnya yang bukan A, yang anggotanya tidak ada di dalam A. Nah, untuk yang B, nah ini yang tadi ya, peluang A itu selalu besar dari 0 dan kecil dari 1. Ini 0, kecil sama P, kecil sama 1. Ini B ini nggak ada. Ya. B itu tidak ada. Salah ketik aja itu, kelebihan. Kemudian peluang S atau semesta adalah peluang A ditambah peluang komplemennya. Ini yang 100% tadi. Ya, ini yang 100% tadi. Peluang semestanya itu harus 100%. Nah, gitu. Kemudian, oh ya, gue belum ambil screenshotnya. Nanti lupa. Diaktifkan sebentar ya. Ada yang aktif. Iya ya, ada aja lah ya. Sama aja sih. Oke. Kita buat ke WhatsApp. Iya. Oh iya, Dedek kalau selesai kita Zoom, coba usahakan isi forum diskusinya ya. Kenapa setelah Ibu periksa beberapa pertemuan jarang yang isi? Coba 1 atau 2 orang ya, ditanya saja apa saja ya. Boleh yang tidak kita pahami atau menanggapi, boleh saja. Tidak harus pertanyaan gitu. Tidak harus yang tidak kita pahami. Kalau ada yang mau menanggapi atau menambahkan,
ada yang keliru di slide misalnya, Bu, ini boleh ya. Jadi tidak kosong seperti itu. Ya. Ini contoh slide ke-7. Suatu kemasan berisi 6 flash disk A, flash disk ya, flash disk A, 4 flash disk B, dan 3 flash disk C. Bila seseorang mengambil satu flash disk secara acak, 6 flash disk A, 4 flash disk B, 3 flash disk C. Berarti jumlahnya ada berapa? 13 ya. 13. Terus seseorang ambil satu secara acak, nggak tahu entah itu terambil yang A atau terambil yang B atau terambil yang C. Peluang terambil satu flash disk A. Karena ada 6 flash disk A dari 13 flash disk, maka peluang flash disk A terpilih secara acak, yaitu PA sama dengan 6/13. Tapi kalau si B yang terambil, berarti kan ada 4 ya, 4/13. Kalau peluang C berarti 3/13. Kalau saya tulis, ini PA. Oh, sebentar. Oh ya, Dedek boleh sambil ngabsen ya. Udah, kita mulai saja. Ya, sambil diisi absensinya. Nah, ini tadi peluang A ada 6 ya. 6/13. Peluang B 4/13. Peluang C 3/13. Kok gini tulisannya? Karena pakai mouse jadi nggak bisa di. Nah, di sini ditulis jika peluang terambil satu disket B atau disket C, disket maksudnya sih flash disk ya. Kalau zaman dulu kan belum ada flash disk. Zaman Ibu SMP dulu belajar komputer, dulu sudah belajar komputer tahun 97, 95 saya kelas 1 SMP. Iya. Itu belum ada flash disk, belum ada apa ya, disket. Disketnya pun nggak yang kecil ya, besar dia dari ukuran 20 cm. Terus cuma isi 500 MB, setengah giga. Atau kurang, nggak tahu berapa. Pokoknya dia nggak sampai 1 giga lah. Dan itu kalau udah tergores, tidak bisa terpakai lagi. Terus dulu layar komputernya masih biru, hitam, nggak kayak sekarang udah bagus ya. Udah Windows. Itu zaman tahun 95, 98 lah ya. Saya selesai 98, 99. Nah, disket, makanya di sini tulisnya disket. Atau, ada kata atau, maka ditulis dalam gabungan. Nah, kalau ada kata dan, ditulis irisan, adik-adik. Ya. Atau itu identik dengan gabung. Kalau pada himpunan. Jadi kalau di soal, adik-adik ketemu kata atau, berarti himpunannya atau peluangnya digabungkan. Ini gabung ya. Kalau ada ketemu kata dan, dia di irisan. Nah, seperti itu. Dan kalau atau dia dijumlah, adik-adik. Peluangnya dijumlahkan. Tapi kalau dan, peluangnya itu saling dikalikan. Nah, ini jangan lupa ya. Mungkin di slide ini tidak tertulis, makanya saya buat zoom, adik-adik, biar bisa memahami. Ya kan? Kadang ada tidak dijelaskan pada slide. Ada makna tersirat di situ. Nah, makanya peluang B gabung C adalah 7/13 karena 4/13 ditambah 3/13. Dia gabung, ada kata atau. Nah, kalau seandainya di sini ada kata dan, di sini jadi irisan, adik-adik. Sehingga peluangnya bukan dikurang ya, tapi dikali. Peluang B irisan C, kalau ada kata dan ya.
Ini saya ganti dengan dan misalnya. Maka itu 3 kali 4. Jadi 12/13. Itu hasil akhirnya. Nah, jadi segini dia. Jadi 12/13 kalau dia ada kata dan. Nah, peluangnya diiris, kemudian dikalikan. Itu ya. Ini dipahami, mudah-mudahan nanti YouTube-nya bisa dibagikan. Nomor 2, suatu transmitter membutuhkan energi. Transmitter ini apa namanya itu? Alat apa namanya? Pendistribusian energi. Misalnya ada dia pernah lihat menara listrik nggak? Yang 20.000 kilowatt kWh kW ya. 20.000 atau 200.000 yang sering ditulis awas listrik tegangan tinggi yang itu transmitter listrik untuk penduduknya. Membutuhkan energi yang berasal dari 2 sumber, yaitu ini yang power supply transmitter yang rumahan ya. Bisa dia berupa trafo ya. Pokoknya dia dihubungkan ke sumber energi. Nah, di sini transmitternya itu membutuhkan 2 sumber energi, yaitu power supply A dan B. Power supply ini maksudnya baterai. Tidak baterai jam, bukan baterai-baterai yang seperti itu ya. Baterai aki juga baterai, akumulator. Ya. Aki pencas pencas baterai mobil ya. Aki untuk bengkel gitu. Itu juga power supply. Probabilitas atau peluang power supply A rusak disebut dengan peristiwa A. Rusak itu peluangnya 2/3 dan peluang power supply B rusak adalah sebesar 4/9. Ya, berarti peluang A rusak 2/3, peluang B rusak 4/9. Jika atau bila probabilitas kedua sumber itu rusak, ini yang kedua sumber yang rusak ya, gabungan atau irisan? Gabungan ya, Dede. Sebentar. Bila probabilitas kedua sumber rusak, irisan. Jadi yang ini irisannya. Nah, yang ini. Nah, okay. Nah, yang PA yang 2/3. Ya. PB yang 4/9. Nah, itu dia. Nah, jadi adik-adik harus hati-hati memilah pada soal itu dia diiris atau digabung. Maka probabilitas paling sedikit satu sumber yang rusak. Ya, berarti gabungan, ini rumusnya, Dedek. Gabungan itu adalah peluang A ditambah peluang B dikurang irisannya. Ini tidak hanya peluang A tambah peluang B saja, ya, karena ada irisan antara kedua kejadian. Kalau kedua peristiwa saling lepas atau tidak punya hubungan sama sekali, maka irisan ini tidak ada. Ya, cukup peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Kalau irisannya tidak ada atau peluang tersebut saling bebas, ya, tidak punya hubungan sama sekali. Nah, itu adik-adik harus bisa memilah mana yang saling lepas, mana yang ada hubungan irisan. Nah, ini satu ini belum dijawab ya. Tapi ini contoh untuk probabilitas bersyarat. Probabilitas suatu peristiwa A seringkali harus dimodifikasi bila ada informasi bahwa terdapat peristiwa B yang berkaitan. Berarti ada irisan dengan peristiwa tersebut telah terjadi sebelumnya. Maksudnya gini, ada peristiwa yang bergantung dari peristiwa sebelumnya. Misalnya, yang sederhana aja lah ya, ada kotak berisi bola. Dalam kotak itu ada bola merah 5, bola biru 3, bola kuning 2 misalnya. Berarti kan jumlahnya 10. Nah, pertama diambil satu bola secara acak, ya kan? Terus dia tidak dikembalikan. Nah, berarti untuk pengambilan yang kedua, peluangnya itu per 9 nanti, bukan per 10 lagi. Itu dia maksudnya. Pengambilan pertama mempengaruhi untuk pengambilan kedua. Nah, kalau dia saling bebas,
bola itu dikembalikan, ya. Terus diambil lagi. Artinya kejadian kedua tidak dipengaruhi oleh kejadian pertama, itu yang tidak punya irisannya, saling bebas tadi. Kejadian pertama tidak mempengaruhi kejadian kedua. Tapi kalau kejadian ini bersyarat, ya namanya kejadian bersyarat atau probabilitas bersyarat, itu kejadian yang kedua dipengaruhi oleh kejadian yang pertama. Nanti rumusnya juga berbeda, Dedek. Ditulis seperti ini ya. PA syarat B, PA irisan B per PB, ya peluang B. Ini dengan syarat PB-nya nggak boleh 0 juga ya, harus besar dari 0. Karena kalau dia 0, maka si syarat B ini tidak terdefinisi. Nah, kalau ditulis, diambil irisannya berarti peluang B dikalikan dengan peluang A syarat B. Ya. Ada tidak contoh soalnya ini? Nah, ini dia, ini contohnya. Misalkan ruang sampel menyatakan populasi media penyimpanan data atau disket dan CD pada suatu kantor tertentu. Media penyimpanan data dikelompokkan menurut kondisinya. Ya. Kalau CD dia baik ada 460, yang rusak ada 40, berarti jumlahnya 500. Kalau disket, ini masih zaman 90-an mungkin ya, jadi belum ada flash disk. Disket CD dulu pun ada ya, ada. Cuma belum booming CD WR yang bisa dihapus terus ditulis lagi kan. Dulu masih CDR saja. Nah, disket juga mudah rusak dulu ya. Yang baik ada 140, yang rusak ada 260 ya, wajar. Disket itu mudah rusak. Tergores sedikit saja dia tidak terbaca datanya. Ini 3, jadi 400 jumlahnya ya untuk disket. Nah, berarti jumlah media penyimpanan yang baik ada 600, jumlah yang rusak ada 300. Nah, jumlah seluruhnya juga 900 ya. Diadakan audit untuk mengetahui kondisi media penyimpanan data di kantor tersebut dengan cara mengambil sampel secara acak pada kotak media penyimpanan. Nah, bila media yang terpilih ternyata kondisi yang baik, maka berapa peluang terpilih itu adalah media CD. CD yang baik ada berapa? 460 ya. 460. Ini cara jawabnya gini, Dedek. Bila M adalah CD yang terpilih dan E kondisi media yang terpilih baik. Yang baik ada 600, CD yang baik ada 460. Jadi 460 per 600. Nah, itu untuk dia per semuanya ya, per 900 berarti. Ini untuk peluang CD yang baik dengan syarat E. Sebentar. Tadi kondisi media yang terpilih baik. Nah, kita cari dulu irisannya ya. Irisannya itu 460 yang baik CD ya. Per semuanya. Bukan per 600, tapi per seluruhnya. Digabung dengan disket. Nah, sedangkan untuk yang CD saja, yang baik saja, ya, yang baik saja ada 600 dari 900 media. Nah, ini kan media penyimpanan yang baik ada 600 dari 900 media. Sedangkan PM irisan E adalah media CD yang bagus dari seluruh media. Nah, sehingga peluang media CD tadi baik ya dengan syarat semua media baik. Nah, ini ya, peluang CD yang baik dengan syarat semua media yang baik. Nah, 460 per 900 per 600 per 9. Sebentar, ini ada yang salah ini. Ini harusnya 460. Jadi 400, kalau kita tulis seperti ini dia, Dedek. Per 900 untuk M irisan E per 600 per 900. Nah, nulisnya gini. Nah, gini ya. Atau kalau mau dibuat pecahan tertulis, jadi 460 per
900. Kan ini dibagi ya. Dibagi 600 per 900. Artinya dikali 900 9 per 600. Oke, gitu. Ini coret, ini coret, ini coret, ini coret. 46 dengan 60. 46 per 60. Sama-sama bagi 2. Jadi 23 per 30. 23 per 30. Oke. Makanya dapatnya seperti ini. Ya. Gitu. Terus yang kedua, dalam sebuah kotak terdapat 10 gulungan film dan diketahui bahwa 3 diantaranya rusak. Hitung peluang bila 2 gulungan film diambil secara acak satu persatu secara berurutan, ya, tanpa dikembalikan. Berarti kan yang A peristiwa terambil gulungan pertama rusak, yang B peristiwa terambil gulungan kedua yang rusak. Hitung peluang 2 gulungan film diambil secara acak. Ini tidak ada keterangan dia rusak atau enggak ya, tapi jawabannya di sini rusak enggak semua. Berarti di sini adik-adik gulungan pertama dia rusak, gulungan kedua juga rusak, makanya dibuatlah keterangan. Karena di soal tidak ditanya ya, yang rusak atau yang baik. Nah, ternyata harusnya ini ditambahi di soal. Berapa peristiwa peluang bersyarat jika pengambilan pertama terambil film yang rusak, peluang kejadian kedua terambil film yang rusak lagi. Harusnya ditulis ya, supaya pembaca tidak bingung. Ya, pada umumnya soal-soal harus ditulis ya, harus ditambahi. Nah, maka kedua gulungan rusak peluangnya adalah peluang A dikali dengan peluang B syarat A. Ini ada 10 gulungan film ya. Ketika satu sudah diambil, dia tinggal 9. Nah, pertama peluang A-nya dulu. Peluang A itu yang terambil rusak. Nah, tadi 3 rusak, berarti 3 per 10. 3 per 10. Harus ada ini dulu adik-adik, baru masuk kemari. Jadi nggak boleh langsung kemari, harus ada jalannya dulu. Ya. Kemudian peluang ketika kejadian kedua terambil yang rusak, padahal kejadian pertama juga terambil yang rusak. Itu maksudnya. Jadi yang rusak kan tinggal 2 nih. Dan semua yang gulungan film tadi tinggal 9. Makanya 3 per 10 dikali 2 per 9. Dapatnya 2 per 45. Ya, atau kalau mau disederhanakan 3 per 10 dikali 2 per 9. Nah, ini coret kemari dapat 5. Ini coret kemari dapat 3. Harusnya 1 per 15 ya. Atau 6 per 90. Kalau 6 per 90 bagi 2 dia 3. Bagi 3 dia 2. Ini bagi 3 dia, ini bagi 3 ya, 2. Ini bagi 3, 30. Jadi ini salah. Ya, harusnya 2 per 30 atau 1 per 5. 1 per 15. Ini salah hitungannya. Ya. Harus 1 per 15 ya. Oke, adik-adik. Ini salah ya, 2 per 45. Kalau saya nggak salah lihat. Walaupun mau ditulis 2 per 30 harusnya. Atau 1 per 15. Perbaiki untuk masing-masing slide. Boleh ditulis ulang di catatan. Untuk pertanyaan di forum e-learning ya, adik-adik. Saya harapkan hari ini ada yang isi forum tersebut. Jadi nggak kosong saja. Oke, berikut untuk kuis. Nah, ini Bu lupa nyampaikan minggu lalu ya. Mana pertemuan 9? Sebentar dulu. Pertemuan 9 belum. Pertemuan 9 kita tidak ada soalnya. Nanti sajalah. 9, 10.
11. Masih ada 6 pertemuan lagi. Ibu usahakan apa soal yang tepat untuk kuis dan tugas. Ya. Jadi untuk forumnya diisi ya, wajib lah saya buat. Ini ada berapa orang? 98 orang. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.